Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan. Kita coba lihat nih. Capres perlubahan. Bukan perubahan. Perlubahan. Ya, jadi bahan-bahannya kurang. Kita dengarkan nanti pidato Anies yang sangat optimis sekali, seolah-olah memberikan pesan di momen apel siaga Nasdem ini bahwa masyarakat Indonesia ingin perubahan dan secepatnya keadilan akan kita dapatkan, tidak akan lama lagi. Waduh, siap. Harus optimis, memang harus optimis meskipun hati dan pikirannya dia bohongi, ya. Kita dengarkan nih, sambil kita dengarkan pengamat ya yang saya paling suka, salah satu pengamat itu beliau. Kita dengarkan nih. Geng-geng Anies Rashid Baswedan sedang mengintip siapa. Yang jelas tokoh-tokoh hebat ketika dirayu, ketika partai-partai koalisinya merayu dia, ya, itu nggak mau. Mahfud MD, itu barang bagus. Siapa lagi? Ibu Khofifah, itu barang bagus. Terakhir Bu Yeni Wahid, itu barang bagus. Dulu ada sempat beredar isu Bapak Andika, barang bagus itu, tapi nggak mau. Semuanya kalau disandingkan barang-barang bagus ini dengan Anies, nggak mau. Aneh bin ajaib. Kita dengarkan dulu nih ya. Saudara-saudara sekalian, teman seperjuangan, alhamdulillah kita sungguh merasakan sebuah gelora perubahan yang luar biasa sore hari ini. Ratusan ribu berkumpul di tempat ini, menyatakan dan mengirimkan pesan kepada seluruh penjuru negeri. Kami berkumpul di tempat ini dari seluruh lokasi di Indonesia untuk menyatakan bahwa kami ingin perubahan dan perbaikan untuk Indonesia. Ini momen yang sungguh istimewa. Dan kita saksikan tadi, satu persatu masuk, mulai dari Papua. Ketika matahari terbit di tempat itu, sebagian Indonesia lain masih gelap. Hari ini dari Papua kita mulai defilenya, dan insya Allah dari Papua juga kita kirim pesan bahwa Indonesia akan meraih keadilan dalam waktu yang tidak lama lagi. Porosnya Anies Baswedan, kenapa tidak dikunjung diumumkan? Sepertinya memang sedang membuka pintu supaya ada partai politik yang lain tertarik bergabung. Di samping tentu mereka ini sedang mencari sosok yang ideal, terutama untuk mengunci kemenangan. Ini faktor yang paling determinan, Bang. Kalau mau jujur sebenarnya yang paling awal dideklarasikan itu kan Anies. Ya, tapi Ya kan kan? begini, kalau koalisi perubahan ini menginginkan sosok wapres yang ideal, persoalannya kan Anies bukan ideal juga. Nah, itu yang sepertinya sedang dihitung oleh poros perubahan. Yang ideal itu adalah cawapres yang dinilai punya potensi bisa menambal yang selama ini menjadi kekurangan Anies. Misalnya, lemah di basis Nahdliyin, lemah di Jawa Timur gitu ya. Makanya muncul nama Hovifah. Tapi kan belakangan Hovifah sepertinya sudah mulai kelihatan tidak tertarik. Maka second plan-nya itu muncul nama Yeni Wahid kan. Di situ sudah mulai ada foto-foto elit-elit Nasdem ya. Ini tentu sebagai upaya bagaimana Anies ini penetrasi ke Jawa Timur dan mampu mengonsolidasi kelompok-kelompok pemilih Nahdliyin. Itu yang saya sebut sebagai bagaimana poros perubahan juga cari calon yang dikira secara ideal mampu melengkapi Anies gitu ya. Padahal kalau mau jujur sudah merasa yakin dengan kekuatan politiknya sejak tahun lalu AHY yang diumumkan. AHY itu kurang apa sih Bang? Muda, pintar, ketua umum partai, bisa menggenapi dan memastikan ambang batas presiden 20%. Di antara nama-nama yang dilirik oleh Nasdem, ya AHY lebih unggul. AHY di atas Hovifah, di atasnya Yeni Wahid dan seterusnya. Ini yang sebenarnya membuat maju mundur. Ya kan saya setahun yang lalu sudah bicara ya di Total Politik
Detik itu saya sudah sampaikan bahwa kalau Anies bersama AHY sekarang langsung diumumkan pada saat itu setahun yang lalu, Mm-mm. itu saya kira itu solid itu pendukungnya di Sumatera, Jawa Barat, Banten, DKI ya. Mm-mm. Mungkin Jawa Timur ada pengaruh AHY juga karena orang Jawa Timur. Nah, tapi kan sekarang udah terlambat, Hmm. udah terurai itu. Yang tadinya solid ya kan mulai terurai kemana-mana ini. Jadi solid. Bahasa Madura solid itu susah, Pak. Susah. Terlalu lambat, terlalu banyak pertimbangan, perhitungan, akhirnya buyar ini semua. Iya. Ya, itu Jadi maksudnya. AHY itu sepertinya dinilai tidak terlampau mampu mengonsolidasi basis Nahdliyin dan mampu meningkatkan elektabilitas Anies di Jawa Timur. Ini yang kemudian membuat kenapa Anies ini kelihatan begitu sedang mencari begitu banyak figur-figur dari kalangan Jawa Timur dan NU, Bang. Makanya saya selalu mengatakan sedih betul jadi AHY ini. Di mana para elitnya sudah puji-puji Anies gitu ya sebagai figur perubahan, simbol yang akan membuat Indonesia akan maju ke depan. Tapi ketua umum mereka, AHY itu tidak kunjung dipilih gitu ya. Ini yang sepertinya membuat ya Demokrat tidak terlampau bisa diprediksi juga. Apakah akan lanjut tetap menjadi bagian dari perubahan atau tidak. Makanya komunikasi politik mulai dibangun. Dengan PDIP ketemu, dengan Erlangga ketemu, dengan Muhaimin juga ketemu. Itu semacam sinyal politik. Jangan dikira bahwa Demokrat itu hanya akan menjadi anak manis di perubahan. Agenda mereka cukup sederhana. Siapa yang bisa menggaransi AHY, portofolio dan proposal politiknya dipenuhi, maka disitulah dia akan melabuhkan pilihan politiknya. Kalau di perubahan tidak dipenuhi, maka sangat mungkin gitu ya akan angkat kaki nih Demokrat. Demokrat ini partai pemenang pemilu, Bang. 2 kali berturut-turut ada SBY di situ. Nggak mungkin bergabung itu hanya sebatas lillahi ta'ala. Pasti berpikir tentang untung dan rugi. Oke, rasional gak apa yang diucapkan oleh Adi Prayitno ini, pengamat politik. Satu kali lagi, saya salah satu pengamat politik yang saya gemari. Ini nih, ngomongnya enak, runut, rasional lagi. Jadi poinnya Anies Rashid Baswedan, partai-partai pengusung Anies Rashid Baswedan itu sedang mengintip tokoh-tokoh dari Nahdlatul Ulama supaya bisa mendampingi Anies dan menambal dari kelemahan Anies. Berharap tokoh-tokoh dari Nahdlatul Ulama itu bisa merebut warga Nahdiyin untuk memilih Anies. Tapi faktanya para tokoh-tokoh NU ini nggak mau. Ya, Mahfud MD cenderung menolak, bukan cenderung lagi menolak. Ibu Khofifah menolak. Terakhir Mbak Yeni Wahid menolak. Jadi tokoh-tokoh NU ini saya yakin sedari dulu. Mereka tahu, beliau tahu orang-orang di belakang Anies Rashid Baswedan. Dan saya selalu yakin, tokoh-tokoh NU tidak akan berani melacurkan ideologinya demi hanya untuk kepentingan politik semata. Saya yakin gak ada. Apalagi kalau kita tengok statement Alfian Tanjung. Pernah dia mengatakan, saya berkomunikasi dengan Anies, lalu kemudian menyodorkan intinya kontrak politik. Bila Anies nanti jadi, maka HTI mesti dihidupkan lagi. Dan sendi-sendi yang telah saya bangun selama 40 tahun, yang sekarang mati, mesti dihidupkan lagi. Itu fakta dia ngomong. Dan kita tahu sama, apalagi mengintip Mbak Yeni Wahid. Beliau malah menjawab, kita tahu sama-sama Mbak Yeni. Pokoknya warna politik saya itu tidak akan jauh dengan warna politik ideologi keluarga saya. Itu jawaban Mbak Yeni Wahid. Apalagi beliau juga mengatakan, kalau ada jejak politik yang buruk, apalagi ya,
Itu jelas mengkonfirmasi, menolak secara halus dengan ucapan itu. Kenapa? Karena di belakang Anies ini kita tahu siapa. Dan apalagi ada organisasi 3 huruf itu tuh ya. Ada imam besarnya di sana. Dan kita tahu ucapan-ucapan dia kepada almarhum Abdurrahman Wahid, Gus Dur, goblok segala macam. Dan almarhum mengucapkan kepada organisasi 3 huruf itu, organisasi bajingan. Dan sekarang mereka semua ada di belakang Anies Rashid Baswedan. Makanya udah sangat jelas. Ucapan Mbak Yeni Wahid mengkonfirmasi, memperjelas bahwa beliau tidak mau. Itu. Jadi saran saya nih ya, kepada orang yang mengklaim membawa pesan rakyat menginginkan perubahan, mending ambil supaya supaya jelas menjadi capresnya. Udah aja ambil AHY jadi cawapres. Jangan berharap, jangan bermimpi ada tokoh NU yang kemudian mau dijadikan cawapres lalu menghapuskan stigma Anies Rashid Baswedan sebagai bapak politik identitas. Jangan berharap. Bahkan pahit-pahitnya nih, kalau ada yang terayu ya, lalu kemudian mendampingi Anies, maka saya yakin ini justru tokoh NU-nya yang terwarnai oleh Anies, bukan tokoh NU-nya yang mewarnai Anies. Artinya publik akan tetap curiga bahwa tokoh ini yang akan terkontaminasi, bukan mengkontaminasi. Jadi tetap citra politik identitas itu kuat. Kenapa? Karena terlalu kuat. Nempel di jidat Anies. Itu adalah hukum sosial dari masyarakat kepada orang yang dengan tega dan rela menaiki anak tangga menjadi gubernur DKI Jakarta dengan menginjak-injak agama, suku, yang lain. Kan itu. Sejarahnya kan kayak gitu. Akhirnya publik mengingat itu dan menghukum dia dan dicapkanlah di dahinya. Kuat sekali cap itu. Susah untuk dihapusnya sebagai bapak politik identitas. Dan pernyataan-pernyataan ulama-ulama tokoh yang mendukung Anies juga tidak akan jauh beda. Karena itu yang dia hanya punya. Senjata itu, senjata andalan untuk merayu masyarakat mayoritas muslim. Kalau kemudian itu tidak dipakai, maka nggak punya senjata. Kalau nggak punya senjata, ngapain dipakai? Kan? Ya berarti boleh dipakai, ya hanya kelompoknya itu. Makanya saya selalu yakin politik identitas akan tetap dipakai di 2024 nanti. Karena itu senjata yang dia punya. Hanya satu-satunya. Gak ada senjata yang lain. Ada. Ya. Atau Nopel Bak Momen. Sudah jelas dia mengatakan, saya sudah punya 130 juta massa siap berbaris di belakang saya. Itu Nopel Bak Momen. 130 juta siap berbaris. Udah atau Nopel lah. Diambil sebagai wakil presiden Anies Rashid Baswedan. Kalau ngambil dari PKS takut cemburu Demokrat. Kalau ngambil dari Demokrat takut cemburu PKS. Maka ngambil dari luar. Siapa yang paling tepat? Novel Bak Mumin. Yang udah jelas dia punya masa 130 juta orang. Wow, ini ya lumayan kan. Kalau ada orang yang sudah punya masa kayak gitu, mengurangi kos politik. Bener gak? Iya dong. Iya dong. Jadikan aja wapres. Apa susahnya? Udah jelas kekuatan dia tuh. Klaimnya kan itu 130 juta. Entah orang, entah jin itu. Wes lah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Salam perubahan.
Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.